Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua hari ini? Masih sehat? Masih semangat nggih? Ya, kalau kita review sedikit, kemarin di hari pertama, hari kedua kita sudah menjelaskan tugas dan fungsi dari juru timbang. Maka di hari ketiga ini Bapak Ibu atau Bapak-Bapak nanti yang akan diplot sebagai reparatir harus memahami, harus mengetahui dasar-dasar ilmu mereparasi UTTP. Maka di kesempatan pada pagi hari ini nanti secara bertahap saya akan menjelaskan bagaimana cara pengecekan timbangan meja, lalu saat ada masalah atau saat ada trouble bagaimana reparasi tersebut atau reparator tersebut memperbaiki timbangan meja tersebut. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau kemarin sudah belajar tentang konstruksi timbangan meja, maka bagi yang nanti sebagai reparatir harus bisa istilahnya menjelaskan atau membongkar bagian-bagian dari timbangan meja tersebut. Kalau kita lihat di gambar, bahwasanya prinsip kesetimbangan dari timbangan meja itu dipengaruhi oleh 3 buah peso ini. Jadi ada peso muatan, kemudian ada peso timber. Di sini tadi muatan ini untuk standar, kemudian ada peso tengah. Nah, saat timbangan tersebut tidak bekerja dengan baik, maka konsen Bapak yang harus lakukan adalah perbaikan di 3 peso ini. Salah satunya nanti bagaimana mempertajam pesonya supaya kepekaannya bagus. Ya, setelah peso tadi kita asah sehingga mendapatkan kepekaan yang bagus, kemudian kita rakit kembali, Bapak rakit kembali sesuai dengan urutannya, sesuai dengan tanda-tandanya. Nah, lalu kita melakukan pengujian dengan anak timbangan standar. Nah, biasanya permasalahan yang muncul adalah seperti ini. Misalkan setelah kita kasih anak timbangan standar di kedua buah sisinya, ada salah satu sisi yang kurang berat atau lebih berat. Nah, ini seperti di layar yang harus Bapak Ibu pegang atau ingat-ingat, kalau orang Jawa bilang itu dieling-eling. Nah, ini apabila dia lebih berat, maka peso-peso itu ditekuk dengan alat. Nanti dipraktekkan, saya lihatkan bagaimana cara menekuk pesonya itu ke arah dalam. Namun apabila lebih ringan, maka ditekuknya ke arah luar. Bagaimana kombinasi alatnya dalam menekuk, nanti di pertemuan berikutnya kita langsung demokan, kita langsung jelaskan. Baik, dari beberapa yang saya utarakan tadi, kira-kira ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, artinya Bapak-bapak semua memahami. Sebagai konklusinya, sebagai penekanannya dalam reparasi timbangan meja, maka dapat kita lihat timbangan meja tersebut nanti tujuan dilakukannya perbaikan atau reparasi itu untuk apa? Apakah dia ada pengulangan atau repeat yang buruk? Apakah timbangan meja tersebut tidak peka atau kebenarannya tidak bagus atau eksentrisitasnya tidak bagus? Nah, tadi yang saya jelaskan tadi itu Bapak Ibu harus ingat-ingat. Kalau tidak peka apa yang harus dilaksanakan, kalau kebenarannya kurang apa yang harus dilaksanakan. Nah, itu nanti yang harus dipahami sebelum kita simulasi praktikum reparasi atau perbaikan timbangan meja. Baik, gitu nggih. Kita lanjutkan langsung nanti ke praktikum, dan nanti sistemnya di praktikum langsung mempraktekkan. Kalau tidak paham juga bisa langsung bertanya untuk minta dijelaskan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak-bapak semua serta pelatihan diklat reparatir. Ya, bila tadi kita sudah belajar tentang materi, maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan secara langsung bagaimana cara memperbaiki timbangan meja. Nah, di sini di depan kita
ini sudah ada contoh timbangan meja yang perlu dilakukan perbaikan atau reparasi. Nanti untuk contoh-contoh kerusakan dan bagaimana penanganannya kita bahas sedikit demi sedikit. Dan yang perlu diperhatikan, sebelum melaksanakan reparasi, kita pastikan dulu alat-alatnya tersedia. Kalau untuk timbangan meja nanti yang penting ini adalah alat penekuk pisau yang berjumlah 2 buah. Ini gunanya nanti untuk memperpendek atau memperpanjang jarak pisau. Kemudian obeng, dan tentunya nanti untuk peralatan pengujian ada alat standar dan juga peralatan pendukung lainnya. Baik bapak-bapak semua, untuk cara membongkar timbangan meja bisa dilihat ya. Ini nanti kita buka dulu bautnya masing-masing penutup pisau ini sejumlah 6. Jadi sini 3, sana 3, nanti biar ini dapat terbuka baru kita bisa membongkar pisaunya. Baiklah, setelah kita longgarkan tadi baut-baut pengunci dari pisau atau penutup pisaunya, maka sebelum kita melakukan pembongkaran, sebaiknya kita tandain dulu masing-masing bagian agar tidak tertukar antara bantalan satu dengan bantalan lainnya. Karena saat nanti tertukar, maka bisa jadi kinerja atau kondisi timbangannya juga akan tidak bagus. Jadi setelah kita bongkar, kita bisa melepas masing-masing timbangan ini. Baik, setelah kita bongkar, maka kita akan mendapati konstruksi dari titik kesetimbangan. Yang mempengaruhi titik kesetimbangan timbangan meja adalah seperti ini. Nah, ini ada 1, 2, 3 pisau utama yang mempengaruhi titik kesetimbangan timbangan meja. Lalu ada juga pisau-pisau kecil yang membantu untuk mencapai titik kesetimbangan. Ada pisau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 pisau kecil yang menghubungkan antara pisau utama dengan bagian kerangka dari timbangan. Nah, karena timbangan ini tadi keluhannya atau kerusakannya tidak peka, maka yang harus kita perhatikan adalah kita mempertajam pisau-pisau ini. Pisau-pisau ini kita pertajam dengan cara kita gerinda atau kita amplas. Begitu pula dengan pisau-pisau yang ini, dan juga bantalan pada masing-masing pisau. Nah, kalau bisa kita lihat ini ada contoh. Nah, ini anting-anting ini di dalamnya ada bantalannya. Nah, bantalan ini yang juga kita harus perhatikan kerataannya. Jadi kita harus mengikirnya supaya dia membentuk satu garis lurus, sehingga permukaannya dia tidak lebar, tidak luas, tapi hanya membentuk satu garis lurus V. Nah, ini bantalannya yang harus kita asah. Dan ini adalah pisau kecilnya juga. Jadi nanti kita bisa menggunakan alat bantu gerinda atau kikir. Lanjut ya teman-teman peserta. Jadi setelah kita bongkar, nanti konstruksi pisaunya itu seperti ini. Pisaunya seperti ini. Nah, yang menjadi perhatian adalah kita harus memberikan tanda untuk kombinasi dengan anting-anting ini tadi pasangannya. Jadi jangan sampai tertukar antara kanan dengan kiri. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian untuk mencapai atau untuk tindakan perbaikan yang harus kita lakukan, kita bisa mengikir atau menggerinda ujung-ujung pisau ini supaya dia tajam. Nah, untuk menggerindanya atau mengikirnya kita ibaratkan ini adalah kikir, maka ini harus satu arah. Jadi kalau ke depan ya ke depan semua, sisi depan, sisi belakang itu juga ke depan. Begitu juga dengan sisi yang sini juga harus ke atas juga. Atas juga kita amplas sampai runcing atau sampai tajam. Begitu juga dengan pisau yang ini. Jadi ini harus kalau ke bawah ya ke bawah. Ini juga ke bawah, harus ke bawah. Ini tadi ke depan,
di sini juga ke depan sampai tajam atau sampai runcing. Kemudian untuk pisau-pisau yang kecil ini juga kita amplas atau kita kikir. Jadi kalau dia ke depan ya ini ke depan semua. Khusus untuk yang anting-anting ini, kalau ada alat untuk membukanya ini bisa dibuka sebenarnya. Ini bisa dibuka, dilepaskan dari anting-antingnya, bantalannya itu nanti bisa kita kikir supaya dia membentuk huruf V. Nah, kalau di lapangan teman-teman menggunakan alat gerinda duduk yang menggunakan batu asah seperti ini, ya harus diperhatikan alat putarannya. Jadi saat misalkan ini sudah terpasang, kemudian putarannya dia ke depan, nah ini kalau ini mengamplasnya gitu berarti harus dibalik. Nah, supaya dia ke luar atau dia menggerindanya ke arah depan. Begitu juga dengan posisi yang sini, nanti dibalik dengan posisi seperti ini gitu. Itu yang harus diperhatikan karena arah dari putaran dari mesin atau cara kita mengamplas atau menggerinda pisau-pisaunya. Setelah selesai, setelah dirasa cukup, kita bisa mensimulasikan dengan cara menarik benang antara ujung sini ke sini dengan ujung sini. Nah, saat kita tarik benang lurus, itu dia harus sedatar. Ketinggian dari masing-masing pisau ini harus datar di antara tiga pisau ini. Nah, itu nanti untuk kepekaan dan juga eksentrisitasnya dia akan bagus. Setelah selesai, nanti kita rakit kembali, baru kita uji. Baik, peserta pelatihan, setelah kita tadi selesai untuk menggerinda atau mengamplas pisau, lalu kita rakit. Nah, fungsi dari penomoran bagian-bagian timbangan tadi supaya ini antara anting-anting 1, 2 ini dia tidak tertukar kanan dan kirinya. Begitu juga dengan yang bagian bawah ini. Nah, saat dia tertukar, bisa jadi dia tidak akan bisa bergerak sebagus ini atau leluasa ini, karena bisa jadi kombinasi anting-anting yang salah itu juga akan mempengaruhi dari kebenaran timbangan itu. Tuh. Nah, sebelum kita rakit sampai selesai, kita bisa mencoba melihat apakah konstruksi timbangan yang kembali kita rakit tadi sudah pas, sudah benar gitu. Nah, bisa kita lihat, kita gerakan pelan-pelan apakah ada bagian-bagian yang selip atau saling bertubukan antara satu dengan lain. Nah, kalau dirasa sudah cukup, baru kita rakit dengan tembor dan juga piring muatan tanah standarnya. Oke, kita lanjutkan teman-teman peserta. Saat sudah terakit dengan sempurna, sebelum kita mengencangkan atau penutup pisaunya ini, kita bisa simulasikan apakah timbangan yang kita rakit ini sudah baik atau benar. Nah, kita lihat bagaimana ini kita bisa menggerakkan kombinasi pisau yang bawah tadi dengan anting-anting tadi, apakah dia sudah terpasang sempurna, bergerak dengan leluasa seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita rakit lalu kita uji ulang. Nah, setelah kita uji, nanti penyesuaiannya menggunakan ini. Jadi ini digunakan setelah reparasi ini selesai, kemudian dirakit ulang, baru diuji. Nah, saat ada muatan mana yang lebih berat atau yang kurang berat, itu kita tekuk atau kita panjangkan pisaunya dengan menggunakan alat bantu ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Setelah kita selesai merakit, baru kita sudah menutup pisaunya dengan penutup pisau dan sudah kita kencangkan baut-bautnya. Lalu sebelum kita memastikan reparasi kita selesai atau tidak, berhasil atau tidak, maka kita melakukan pengujian ulang. Nah, seperti biasa untuk timbangan meja, sebelum dilakukan pengujian ulang, kita pastikan saat beban 0 apakah tolok penunjuknya dalam kondisi setimbang. Nah, kalau sudah setimbang, kita tidak perlu menambahkan ilmu apapun, baru kita uji dengan
nilai muatan uji sesuai dengan kapasitasnya. Kita menggunakan anak standar 10 kilo. Nah, kita lihat ya, ternyata di sisi piring muatan dia lebih berat. Nah, sesuai prosedur, sesuai step by step dari pengecekan, maka kita bisa menambahkan imbuh 20 gram pada kolok yang berjukit ke atas. Kita lihat, saya kasih 20 gram. Oh, ternyata dia menjungkit ke bawah, artinya reparasi atau pengasahan pisau yang tadi kita lakukan itu bagus atau berhasil. Dengan dibuktikan saat belum dikasih imbuh, piring muatan lebih berat, tapi saat diberi imbuh standar dengan nilai yang tertentu sesuai dengan nominal, maka dia bisa menjungkit ke bawah. Itu dapat dikatakan timbangan berfungsi dengan baik. Oke, lanjut. Ternyata di lapangan kita bisa menemui atau kita menemukan contoh kasus seperti ini. Timbangan setelah direparasi, ternyata piring muatan dia lebih berat. Nah, kemudian untuk mengeceknya kita tambah imbuh 20 gram. Oh, dia tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bergerak sama sekali. Maka bisa kita lakukan perbaikan dengan cara, kalau kita ngarani itu, ini di Jawa itu namanya dikaul. Nah, kita bisa menekuk pisau tengah ini ke arah yang lebih berat. Jadi ibaratnya yang lebih berat kita tekuk ke dalam. Jadi kalau ini lebih berat di piring muatan, kita tekuk ke dalam ke yang lebih berat. Atau bisa juga kita memperpanjang atau menekuk keluar pisau yang bagian sini, pisau yang bagian anak timbangan ini. Nah, kita tekuk keluar. Ya, seperti itu. Baru nanti kita lihat bagaimana nah, ini masih berada di sini, lalu kita kasih imbuh. Nah, ternyata dia sudah mau menjungkit ke bawah untuk yang nanti standarnya, artinya perbaikan kita berhasil. Demikian teman-teman, peserta untuk pelatihan di klub reparatir, khususnya untuk memperbaiki timbangan meja. Jadi kalau kita bicara reparasi itu nanti kita bicara learning by doing, artinya kasus yang ada di lapangan itu susah ditebak. Jadi untuk pengalaman dan experience itu dibutuhkan banyak. Sekian dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa langsung bertanya kepada saya. Bisa saya jelaskan, kalau memang nanti masih memungkinkan saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.